di Samudra Pasifik. Ada wilayah Amerika yang memakai kode telepon mandiri, seolah menjadi negara terpisah. Tanah ini jadi daratan Amerika perdana yang menyambut terbitnya matahari tiap hari. Pulau ini menyimpan pantai paling indah di bumi. Namun penduduk lokal justru sangat jarang berenang di laut. Pada area seluas kota Amerika, menjulang gunung yang bila diukur dari dasar lautan merupakan puncak tertinggi di planet ini. Pada sebuah zaman, gigi hitam dan rambut pirang adalah ukuran mutlak kecantikan kaum wanita daerah ini. Warga masih rutin mendongengkan roh leluhur penjaga pohon kuno. dan banyak kawasan hutan menjadi sunyi berpuluh tahun akibat sebuah rahasia yang jarang diketahui orang. Guam adalah bagian Amerika Serikat. Namun situasinya amat berbeda. Pulau 210 mil persegi ini terkurung di Pasifik. Posisinya jauh mendekati Filipina dibanding California. Warganya berpaspor Amerika, Belanja dengan dolar, dan berstatus warga negara utuh, namun dilarang memilih presiden. Keterasingan ini nampak di rutinitas harian. Anda tidak akan menjumpai Walmart maupun fasilitas daratan utama di sini. Gantinya adalah gerai lokal dengan rak berisi daging kalengan dan makanan awet. Ini terjadi sebab logistik wajib dipasok via kapal atau pesawat. Keterlambatan pengiriman selalu memicu krisis stok di seluruh pulau. Luas Guam amatlah sempit. Anda bisa memutarinya dalam durasi kurang dari 2 jam. Tak ada jalan tol maupun persimpangan raksasa. Uniknya, ragam mobil Mustang, Jeep, dan Tesla baru lalu lalang menyusuri aspal perdesaan yang sepi. Saat bulan badai tiba, Rakyat bergegas memborong persediaan dan menyiapkan generator seakan berjaga di garis depan lautan. Keluar sebentar dari area resort Tumon, atmosfer Amerika langsung lenyap. Lingkungan berubah dipenuhi oleh rumah makan Filipina, warung ramen Jepang, lapak barbeque Chamorro, serta nuansa yang jauh lebih menyerupai gaya hidup Asia Tenggara dibandingkan daratan Amerika Serikat. Untuk memahami Guam, pahami wanita Chamorro yang menghuni pulau ini ribuan tahun. Standar cantik kuno mereka amat berbeda. Menurut catatan pelaut Eropa, Pesona utama sang wanita bukan gigi putih, melainkan gigi yang dicat hitam memakai pinang dan getah pohon. Bahkan ada aturan para gadis menahan makan 14 hari. Hanya minum cairan demi menjamin pewarna melekat abadi di giginya. Rambut mereka tak kalah memukau. mereka rutin memutihkan rambut menjadi kuning jerami pakai ramuan kapur dan minyak kelapa, Lalu berjemur di bawah terik matahari. dan sesekali membasuh kepala dengan air laut guna mengusir gerah tropis. Gaya ekstrem ini dulunya adalah standar kecantikan tertinggi. Tata busana juga memperlihatkan budaya lokal yang jauh berbeda. Sebelum datangnya orang Eropa, wanita Chamorro menutupi tubuh menggunakan balutan alam sederhana. Seringnya hanya celemek kecil bernama TV. Lalu melumuri kulit pakai minyak kelapa murni. Memasuki abad 17, Misionaris Spanyol menanamkan ajaran Katolik dan merombak norma. Kesopanan pakaian menjadi aturan ketat. gaul mestiza berlengan mengembang, Kerah membulat, dan rok semata kaki mulai menyingkirkan busana tradisional. Kini desainer lokal meramu perpaduan elemen itu menjadi mode modern berbalut nafas leluhur, guna membangkitkan identitas bangsa. pesona wanita Chamorro melampaui tampilan fisik pada tatanan masyarakat tradisional. Wanita memegang kendali kekuasaan yang mutlak. Ini sistem matriarki tempat kaum perempuan mengatur lahan, memonitor harta rumah tangga, hingga mendominasi prosesi adat desa. Berabad-abad, mereka berkorban menjadi benteng pertahanan keluarga dan juru kunci warisan sejarah. Ragam cerita, resep masakan, teknik tenun. dan kebiasaan selalu diturunkan lewat jalur wanita. Alasan itulah yang membuat orang-orang akan langsung membayangkan sosok wanita Chamorro ketika merenungkan nilai murni jiwa Pulau Guam. Di balik wajah modern pulau ini, tersimpan keyakinan spiritual kuno dari ribuan tahun silam. Penduduk menamainya Tao Tao Mona. Kumpulan roh leluhur penjaga hutan dan area pegunungan pulau, Mereka diyakini tinggal di sela pohon beringit atau nunu. di mana akarnya dipercaya sering bergeser saat kegelapan turun. Ketika memasuki rimbun hutan, Adat memaksa Anda menaruh hormat. Anda wajib merunduk dan mohon izin dalam bahasa Chamorro. Gueloyan Guela bermakna kakek dan nenek.
jika nekat memetik buah, merusak dahan, atau mengambil barang sesuka hati. Kepercayaan menakut-nakuti dengan risiko fatal. Peste coble bisa buat serang luka memar misterius. demam panas tinggi, Maupun penyakit asing yang gagal diobati tenaga medis rasional. Ada lagi aturan ketat bagi kaum ibu hamil. diyakini bahwa roh Tao Tao Mona amat benci terhadap aroma spesifik wanita yang sedang mengandung kandungan. Maka dari itu, Ibu hamil wajib menutupi bau badannya memakai parfum beraroma sangat kuat, memakai baju kebesaran suami saat di luar. serta dilarang mutlak keliling sendirian di waktu malam. Jika wanita itu ambruk sakit dan percaya sedang diganggu hantu, dia menolak diobati di rumah sakit. Tetapi lebih memilih suruhana, tabib pedesaan yang ahli ramuan herbal dan doa demi menyapu pengaruh roh jahat. Anda tidak perlu percaya satupun detail cerita ini. Namun daratan asri Guam menyimpan misteri alam yang bahkan tidak bisa diraba oleh aplikasi Google Maps. Termasuk keberadaan tebing yang diklaim sebagai puncak teratas di muka bumi. Bila paparan video ini cukup bermakna, tolong tekan lambang hype. Setiap satu klik akan membantu algoritma menyebarkan konten ini menuju pemirsa luas. Saat bangun pagi di desa Chamorro, Anda bisa mendengar suara dalam terbawa angin, mirip tiupan trompet. itu bunyi cangkang keong yang dulu dipakai guna menamai pernikahan, mengumpulkan warga desa, atau mengundang tetangga berpesta. Seni di wilayah Guam punya nilai unik. Pemuda Chamorro rutin melukis grafiti untuk menceritakan ulang sejarah leluhurnya. Di banyak tembok tergambar hiu suci, ombak laut, Daun palem, dan mata sesepuh yang mengawasi penerusnya. Pada kawasan Tumor, ada mural raksasa hampir 100 kaki lukisan terumbu karang tropis. Hirute Hagatna, Tamuni, dan Dededo. Jalan raya disulap menjadi galeri seni terbuka. Kebiasaan paling menarik tertanam dalam pola pikir ras Chamorro. Menurut adat istiadat lawas, Seniman tak menempelkan nama di ciptaannya. Seni diyakini tidak boleh dimiliki pribadi, tetapi anugerah indah bagi semua warga komunitas. prinsip tanpa pamrih inilah yang sukses melindungi sejarah nenek moyang, terus menyala ribuan tahun lamanya. Apa pandangan Anda tentang budaya leluhur suku Chamorro ini? Tuangkan pemikiran jujur Anda di kolom komentar. Bagi orang Guam, Festival adalah sarana berbagi cerita. dan agendanya sangat padat perayaan. Maret menampilkan Festival Budaya Chamorro, gelaran kebudayaan paling megah di pulau. Kegiatan ini membangkitkan kebiasaan masa lalu, menyajikan tarian Vanihi, atraksi mendongeng, Musik bambu, karya anyaman tikar pandan, sampai rakitan kalung kerang. Turis juga bisa belajar meracik bumbu klaguen. Lalu Juni tiba giliran desa Agat menyajikan pesta mangga tahunan. bermodal 30 varietas mangga. Desa ini melombakan wujud panen paling aneh serta adu makan kilat khas daratan pulau. Bulan Juli mengemban Hari Pembebasan dan pameran area Mikronesia. Gelaran ini mengenang momen lolosnya Pulau Guam setelah menahan jajahan kejam sewaktu Perang Dunia Kedua. Total area daratan berubah format menjadi pasar perayaan besar. Dilintasi rombongan parade panjang serta lapak barbeque penuh tawa. Perwujudan solidaritas sah. Tepat tanggal 8 Desember, penduduk bersorak merayakan Pesta Santa Marian Kamalen, hari perayaan Katolik terpenting pulau tersebut. Kawanan massa berjumlah ribu mengarak sosok patung perawan Maria melalui garis lalu lintas ibu kota. Monumen betapa awetnya dampak pendudukan bangsa Spanyol pada aliran agama masyarakat pulau. Di keramaian bising irama alat musik drum. Hampir nihil yang mencari absennya sebentuk lirik khas hutan pulau selama berpuluh masa, yaitu seruan nyanyian sekumpulan satwa burung liar penjaga pepohonan lebat. Simbol nasional kebanggaan Guam bukanlah elang ataupun singa. Simbol mereka adalah koko, seekor burung yang tidak bisa terbang. Dan carabao. Kerbau air yang lembut. Kedua hewan ini sangat dihormati dan sering diabadikan pada perangko maupun monumen bersejarah. Burung koko memang tidak bisa terbang dan tidak berbulu indah. Namun seluruh pulau mengagumi tekad kerasnya bertahan hidup. Karabau, alih-alih dianggap buas, dipandang sebagai model ideal pria Chamorro yang kuat, pendiam, dan sangat setia. Bagi mereka,
Hal yang pantas dihormati bukan keganasan. melainkan daya tahan dan persatuan. Namun di balik kesunyian itu ada kisah yang kelam. Pada 40-an, tamu tak diundang tiba di pulau melalui kapal kargo militer, yaitu ular pohon coklat. Tanpa pemangsa alami pengendali, ular ini berkembang biak mencengangkan. Diperkirakan mencapai 30.000 ekor per mil persegi di area tertentu. Hasilnya adalah bencana ekologi. Ular memusnahkan sebagian besar burung hutan asli pulau, sekitar 9 spesies. Membiarkan hutan menjadi senyap menyeramkan. Kerusakan terasa jauh lebih dalam. Ketika burung pemakan buah menghilang, hutan kehilangan agen penyebar bijinya. Mengurangi regenerasi pohon asli sebesar 60 hingga 90% dan mengubah kehidupan tanaman di pulau selamanya. Ini adalah salah satu hal yang paling unik dari Guam. Pulau ini memiliki banyak pantai terindah di kawasan Pasifik, tetapi warga lokal jarang berenang berjam-jam seperti turis. Bagi mereka laut bukan sekadar tempat bermain. Laut adalah kenangan sejarah dan bagian penting dari jiwa pulau itu. Jadi saat turis asyik menyelam di air jernih, banyak keluarga lokal lebih suka duduk santai di tepi pantai, menyalakan panggangan mengobrol dan memancing. Contoh paling nyata adalah pantai Ritidian di utara Guam. Pantai ini punya pasir putih halus air sangat bening dan menjadi tempat bertelur penyu laut. Anda kita akan menemukan resor besar atau wahana bising di sini. Hanya ada laut angin dan ketenangan yang masih sangat alami. Lalu ada Gunung Lamlam. Jika diukur dari permukaan laut, tingginya hanya sekitar 1.332 kaki. Tidak ada yang istimewa. Namun jika diukur dari dasarnya di dekat Palung Mariana, yang merupakan titik terdalam di bumi total, tingginya mencapai sekitar 36.000 kaki, atau hampir 7 mil. Berdasarkan perhitungan ini, beberapa pihak menilai Lamlam bisa dianggap sebagai gunung tertinggi di dunia, bahkan mungkin mengalahkan Everest. Meski cara ukur ini masih sering diperdebatkan, hal ini sukses membuat gunung kecil tersebut menjadi salah satu tempat paling unik di dunia. Semakin jauh Anda menjelajahi Guam, semakin menakjubkan hal yang bisa ditemukan. Gua Pagat terletak di samping reruntuhan desa kuno Chamorro yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Air terjun si gua tersembunyi jauh di dalam hutan dan butuh perjalanan pulang pergi sejauh 6 mil melewati aliran sungai serta jalan setapak liar untuk mencapainya. Di sebelah tenggara ada kolam alami Inarajan yang terbentuk dari aliran lava yang mendingin ribuan tahun silam. Namun ada aturan yang sering tidak diketahui turis. Dak semua pantai atau jalur di Guam terbuka bebas untuk umum. Banyak area telah dimiliki oleh keluarga Chamorro secara turun-temurun. Memasuki tanah ini tanpa izin bukan hanya tindakan ilegal, tapi juga dianggap tidak menghormati budaya lokal. Jika Anda merasa sudah mencicipi semua makanan eksotis di dunia, Guam mungkin akan mengubah pikiran Anda. Sajian paling terkenal mungkin adalah sup kelelawar buah yang dulu dianggap sebagai hidangan mewah. Kepulauan Mariana. Kelelawar ini dimasak dalam kuah santan dan bukti sejarah menunjukkan bahwa suku Chamorro sudah menyantapnya selama lebih dari 1000 tahun. Namun kelelawar buah Mariana kini berstatus hewan langka dan perburuannya dilarang sejak tahun 1973. Saat ini, hidangan asli tersebut hampir punah dan digantikan oleh versi daging ayam untuk menjaga tradisi tanpa merusak satwa liar. Spesialisasi lainnya adalah kepiting kelapa. Ini merupakan hewan darat bercangkang terbesar di dunia. Capitnya sangat kuat hingga mampu memecahkan kelapa utuh dan hewan ini sudah lama menjadi makanan yang sangat dihargai. Orang Chamorro juga punya masakan ikan mentah yang diolah memakai air perasan jeruk lemon segar tanpa dimasak di atas api. Asam dari lemon mengubah daging ikan menjadi putih dan melembutkan teksturnya sehingga menciptakan rasa yang sangat khas. Tentu saja kita tidak boleh melupakan tradisi mengunyah pinang. Selama berabad-abad, kebiasaan mengunyah pinang telah menyatu dengan keseharian suku Chamorro. Kebiasaan inilah yang membuat banyak orang di masa lalu memiliki warna gigi dan bibir merah tua yang sangat khas. Menariknya, tidak semua hal yang melimpah di pulau ini disajikan di meja makan. Teripang banyak ditemukan di sepanjang pantai Guam. Meskipun hewan ini menjadi makanan mahal di banyak negara Asia, sebagian besar orang Chamorro di Mariana hampir tidak punya tradisi memakannya. Mungkin hal inilah yang membuat Guam begitu istimewa. Di pulau kecil di tengah Samudra Pasifik ini,
Standar tentang makanan lezat aneh atau tidak bisa dimakan terkadang sangat berbeda dari tempat manapun di belahan dunia lain. Apakah Anda tahu tempat lain dengan kuliner unik seperti ini? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar agar semua orang bisa tahu. Menghabiskan 1 hari saja di Guam akan membuat Anda sering mendengar sapaan Hava Adai. Ini mungkin terdengar seperti salam biasa, tetapi bagi warga lokal ini adalah jalan hidup. Hava Adai ada di mana-mana, mulai dari bandara, papan reklame hingga acara komunitas. Orang bahkan menyebut semangat Hava Adai untuk menggambarkan kebaikan yang dilakukan tanpa pamrih. Membantu orang asing berbagi makanan, atau sekadar memberikan senyuman kepada orang yang lewat di jalan adalah bentuk nyata semangat ini. Hal ini menciptakan fenomena yang sering disebut gelombang pulau. Orang asing saling melambaikan tangan karena terbiasa. Pemilik toko asyik mengobrol ramah dengan pelanggan mereka. Saat badai besar melanda seluruh pulau, hampir bergerak serentak untuk bersiap dan saling mendukung. Keterisolasian di Pasifik telah membentuk komunitas ini menjadi satu keluarga besar. Ibu kota Hagotnya juga menawarkan suasana yang sangat berbeda. Tidak ada gedung pencakar langit atau kemacetan lalu lintas. Siang hari, orang-orang berkumpul di pasar lokal, menikmati makanan tradisional dan air kelapa. Saat malam, tiba alun-alun dan pelabuhan menjadi semarak oleh musik tawa dan sesi karaoke panjang di bawah langit Pasifik. Ada juga hal menarik tentang standar kekayaan di Guam. Di banyak tempat lain di dunia, rumah paling mahal berada di pusat kota. Namun di Guam, kawasan paling diminati justru berada tinggi di perbukitan seperti Bukit Nimitz atau dataran tinggi Agana. Tidak ada resor mencolok atau pusat perbelanjaan raksasa di sana. Hanya ada rumah-rumah luas, jalanan sepi, dan pemandangan laut yang sangat luas. Ini adalah rumah bagi banyak pemilik bisnis, diplomat, dan pejabat senior. Semacam Beverly Hills versi tropis, namun jauh lebih damai dan tenang. Tinggal di dataran tinggi mungkin adalah pilihan cerdas di pulau yang sering diterjang topan ini. Semakin tinggi rumah Anda, semakin aman dari banjir. Angin juga terasa lebih sejuk dan pemandangan matahari terbenam di Samudra Pasifik akan terlihat semakin menakjubkan. Jika Anda merasa perjalanan mengenal Guam ini menarik dan ingin berkunjung, silakan tulis kata luar biasa di bawah. Saudara Busta, satu hal yang hampir tidak pernah disebutkan oleh buku panduan wisata manapun. Karena Guam kekurangan pasokan batu standar untuk membangun jalan, banyak jalanan di sini dilapisi aspal yang dicampur dengan karang hancur. Saat cuaca cerah dan kering, jalanan terlihat sangat normal. Namun ketika hujan tropis, turun karang berpori itu dengan cepat menyerap air lalu mendorong minyak dalam aspal naik ke permukaan. Hasilnya adalah lapisan licin seperti es yang bisa memicu kecelakaan parah meskipun kendaraan melaju pelan. Sebuah undang-undang Amerika Serikat menetapkan bahwa hanya kapal Amerika yang diizinkan mengangkut barang antar pelabuhan Amerika. Bagi Guam ini berarti biaya pengiriman yang sangat membengkak. Hal tersebut memicu kenaikan harga hampir semua barang, terutama makanan segar. Semua hal di sini berada di bawah bayang-bayang militer. Sekitar seperempat wilayah pulau ini ditempati oleh pangkalan militer Amerika Serikat. Pesawat militer bergemuruh di langit saat fajar dan bunker tua tetap tersembunyi jauh di dalam hutan. 1 dari setiap 8 penduduk sedang atau pernah bertugas di angkatan bersenjata yang merupakan tingkat pendaftaran tertinggi dibanding wilayah Amerika lainnya. Aliran dana militer yang stabil itu membentuk ekonomi dan kehidupan sosial pulau ini dengan berbagai cara yang tak terhitung jumlahnya, baik kecil maupun besar. Ada satu makanan yang akan jauh lebih sering Anda temui di Guam dibandingkan tempat lain di bumi, yaitu daging kaleng spam. Karena sebagian besar makanan harus diimpor dengan biaya tinggi, penduduk pulau sudah lama terbiasa mengonsumsi daging kalengan. Spam tiba bersama pasukan Amerika Serikat pada masa Perang Dunia Kedua dan lebih dari 80 tahun kemudian, makanan ini tetap menjadi bagian penting dari keseharian. Fakta yang mengejutkan banyak orang adalah rata-rata penduduk Guam menghabiskan sekitar 16 kaleng spam setiap tahun. Angka ini merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Anda akan menemukannya di mana-mana. Dihidangkan bersama telur untuk sarapan, dicampur nasi untuk makan siang, dipanggang untuk makan malam, bahkan masuk dalam menu sarapan. Restoran cepat saji di sini. Namun jika Anda hanya melihat spam, Anda akan melewatkan jiwa sesungguhnya dari kuliner Guam.
Orang Chamorro memiliki saus celup asam manis dari kecap cuka bawang dan cabai yang muncul di hampir setiap jamuan makan. Mereka juga memiliki masakan daging atau ikan yang diolah memakai air perasan jeruk lemon lalu dicampur kelapa dan rempah. Hal yang paling penting adalah tradisi berkumpul bersama, di mana meja-meja penuh dengan makanan dan bahkan orang asing sering diajak duduk untuk makan bersama. Di Guam, makanan lebih dari sekadar sesuatu untuk memuaskan rasa lapar. Makanan adalah cara untuk menghubungkan orang satu sama lain. Meskipun demikian, ketergantungan jangka panjang pada makanan olahan dan kalengan juga memunculkan masalah kesehatan serius di seluruh pulau. Isu ini telah menjadi perbincangan publik selama bertahun-tahun ketika masyarakat berusaha menyeimbangkan antara kenyamanan keterjangkauan harga dan upaya menjalani gaya hidup yang lebih sehat. Mungkin itulah wajah Guam saat ini. Sebuah tempat di mana kaleng spam sisa masa perang masih berdampingan dengan resep kuno Chamorro yang sudah ada sejak berabad-abad lalu. Tradisi dan modernitas hidup rukun berdampingan di sebuah pulau kecil di tengah Samudra Pasifik. Jadi seperti apa sebenarnya kehidupan di Guam? Sewa apartemen satu kamar di pusat kota biasanya sekitar $1.670 per bulan. Tagihan listrik dan air berkisar antara $190 hingga $250. Internet cepat butuh biaya sekitar $91. Sementara makan di luar biasanya menghabiskan sekitar $18. Secara total, satu orang membutuhkan sekitar $2.900 setiap bulan. Biaya hidup ini jauh di bawah banyak kota besar di California. Satu hal yang sangat disukai orang adalah Guam tidak memungut pajak penjualan. Meski gaya hidup di sini cukup nyaman, banyak anak muda tetap memilih pergi meninggalkan pulau. Mereka pindah ke California, Hawaii, atau daratan utama Amerika Serikat demi mencari peluang karir yang lebih baik dan gaya hidup yang lebih dinamis. Pada awalnya semua terasa baru dan menyenangkan. Namun pada titik tertentu banyak yang mulai merindukan hal-hal biasa di kampung halaman. Mereka kangen acara bakar-bakar di pantai orang asing yang saling tersenyum di jalan atau makan akhir pekan bersama keluarga besar. Mereka lalu sadar bahwa yang dirindukan bukan hanya Pulau Guam itu sendiri. Mereka rindu perasaan menjadi bagian dari komunitas di mana orang saling mengenal, saling menjaga, dan selalu siap membantu kapanpun dibutuhkan. Itulah alasan mengapa banyak orang akhirnya pulang ke rumah setelah bertahun-tahun merantau. Mungkin hal yang membuat Guam begitu istimewa adalah pulau ini tidak sepenuhnya menjadi bagian dari satu dunia saja. Guam bukanlah Amerika sepenuhnya. Pulau ini juga bukan sekadar bagian Asia atau pulau Pasifik tradisional. Ini adalah tempat di mana orang memakai dolar namun menyapa satu sama lain dengan Hava Adai. Sebuah tempat di mana bendera Amerika berkibar berdampingan dengan legenda leluhur. Tempat di mana matahari terbit lebih awal dari manapun di seluruh wilayah Amerika Serikat. Dan mungkin itulah hal yang paling sulit dijelaskan tentang Guam. Sebuah pulau kecil di tengah lautan yang memiliki identitas begitu kuat sehingga tidak bisa disamakan dengan tempat lain di seluruh dunia. Jika perjalanan ini mengejutkan Anda, beritahu saya di kolom komentar apa yang paling membuat Anda takjub. Dan jangan lupa berlangganan saluran ini agar kita bisa terus menjelajahi sudut-sudut tersembunyi paling menarik di dunia bersama-sama. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.